Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di mata kuliah penilaian pembelajaran PKN ya. Pada hari ini merupakan pertemuan yang ke-9 ya. Nah, pada pertemuan ke-9 kali ini topik kita adalah pengembangan instrumen penilaian pengetahuan HOTS. Nah, aktivitas belajar kita didukung dengan Learning Management System, yaitu menggunakan SPADA UNS ya. Nah, untuk overview materi pembelajaran mulai dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-8 ya, kemarin UTS ya, sudah tersedia di SPADA. Ya, topik 9 ya, dengan kajian instrumen penilaian pengetahuan HOTS, kalian harus mencapai ya, capaian pembelajaran yang sudah tersedia di SPADA ya, dan durasinya sebanyak 1 pertemuan ya. Nah, CP yang pertama, kalian harus bisa membuat instrumen penilaian pengetahuan HOTS. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengevaluasi instrumen penilaian pengetahuan HOTS yang sudah kalian kembangkan dan dikembangkan oleh mahasiswa yang lain. Nah, pokok bahasan atau materi pada pertemuan ke-9 ini adalah kurikulum merdeka, kemudian kisi-kisi, soal, kunci jawaban, rubrik, dan pensekoran, serta yang terakhir nanti adalah telaah soal HOTS. Nah, ini adalah satuan acara perkuliahan pada pertemuan yang ke-9 ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan mengenai CP-nya, kemudian teknik sinkronus asinkronisnya menggunakan LMS pada UNS ya. Kemudian silahkan mengisi daftar hadir ya, baik itu manual maupun yang ada di OJW. Kemudian kalian bisa menelusuri referensi di perpustakaan digital ya sebagai penerapan TIPEK ya di SPADA ya, kode C. Nah, kemudian pada kegiatan inti nanti saya akan mereview ya pertemuan sebelumnya, yaitu pengembangan instrumen penilaian pengetahuan LOTS ya. Kalau saat ini kan HOT. Nah, kemudian nanti kalian setelah itu akan saya jelaskan mengenai materi pengembangan instrumen penilaian pengetahuan HOTS, dan dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan di LMS. Nah, di bagian penutup nanti harapannya adalah kalian bisa memberikan umpan balik feedback dan juga bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Dan tindak lanjutnya nanti adalah dengan mengerjakan LK9 series. Nah, tadi saya sudah menyampaikan skenario pembelajaran ya untuk pertemuan yang ke-9. Nah, dan di SPADA nanti silahkan kalian pelajari ya, di 9.1 itu ada materi ya, e-book ya di sini ya, dimulai dengan kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda dan urean yang fokusnya adalah pengembangan instrumen penilaian pengetahuan HOTS ya. Kemudian di 9.2 ini ada beberapa bahan pembelajaran ya. Ada bentuk soal pilihan ganda, itu kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya seperti apa. Kemudian ada LK9 series yang terdiri dari LK9.1, itu kisi-kisi pengetahuan,
kemudian LK 9.2 itu kartu soal pengetahuan. Nah, kemudian 9.3 itu instrumen telaah soal yang nanti digunakan untuk menelaah soal yang kalian kembangkan dan dikembangkan oleh teman kalian. Dan juga sudah ada materi bahan tayang ya di pengembangan instrumen penilaian pengetahuan HOTS. Nah, untuk tagihan lembar kerjanya LK9 series nanti harus kalian upload ya sesuai dengan waktu yang ditentukan di Spada di 9.3 ya. Nah, uploadnya itu adalah berupa PDF 3 file terpisah ya. Dan harus sudah diupload maksimal 1 Mei 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, ini adalah materi yang sudah tersedia di Spada ya. Saya akan menjelaskan materi pengembangan instrumen penilaian pengetahuan HOT ya, High Order Thinking Skill ya, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Sebelumnya kalian sudah melewati beberapa capaian pembelajaran ya, mulai dari pertemuan pertama sampai hari ini pertemuan ke-9. Sebelumnya pertemuan ke-8 itu adalah UTS ya. Nah, untuk buku yang bisa kalian gunakan dan sudah tersedia di perpustakaan digital, diantaranya adalah ini, yang itu mengkaji mengenai bagaimana mengembangkan asesmen HOTS ya. Kemudian juga bisa ini ya, penulisan HOT ya, dan beberapa jurnal ya, yang sudah saya pilihkan, dan linknya juga sudah tersedia di Spada. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa itu pembelajaran dan penilaian HOTS ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai konsep pengukuran ya, penilaian dan evaluasi. Kalau evaluasi itu kan sekaligus kita melakukan pengukuran dan penilaian. Nah, tentu saja kalian masih ingat ya apa yang dimaksud dengan pengukuran. Coba ada yang ingin menjawab ya, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Ya, antusias sekali ya kalian ya, semuanya ya ingin menjawab ya. Coba silahkan, Agum. Izin menjawab Pak, pengukuran itu metode pengambilan data berdasarkan kuantitatif, seperti contoh pengukuran tinggi badan, berat badan, ataupun luas suatu daerah, dan lain-lainnya. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau pengukuran itu sifatnya kuantitatif ya. Betul tadi misalnya tinggi badan, ya, berat badan, kemudian prestasi belajar ya, begitu ya. Kalau penilaian itu sifatnya adalah kualitatif ya. Baik buruk ya, karena kita akan menjustifikasi berdasarkan kriteria. Nah, sedangkan kalau evaluasi kita melakukan keduanya, baik itu pengukuran maupun penilaian. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai jenjang kognitif ya, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. C1 itu adalah mengingat ya, C2 menjelaskan ya, C3 itu menerapkan ya, C4 itu menganalisis ya, C5 itu mengevaluasi, dan C6 itu adalah mengkreasikan ya, atau mencipta ya. Nah, tentu saja kalian masih ingat penjelasan waktu itu terkait dengan mengevaluasi. Mengevaluasi itu prinsipnya peserta didik itu harus bisa ya memberikan kritik ya, melakukan justifikasi ya berdasarkan kriteria tertentu ya. Misalnya mengevaluasi bagaimana penegakan hukum di Indonesia, mengevaluasi bagaimana demokratisasi di Indonesia, seperti itu. Sesuai nanti CP kalian masing-masing. Nah, coba kalau kita ingin mengetahui kriteria ya, sehingga kita dalam mengevaluasi atau memberikan justifikasi itu bisa objektif. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya terkait dengan hal tersebut? Ada yang ingin bisa menjawab? Silakan. Ya, luar biasa ya. Nah, ini semua sudah siap ya. Coba, Dela silakan. Baik, Bapak izin menjawab. Jadi untuk mencari kriteria itu sepertinya dengan menelusuri literatur dari buku atau jurnal tentang konsep-konsep dan teori-teori tentang penegakan hukum,
dan HAM untuk ditemukan ukuran-ukuran kriteria penerapan seperti apa. Ya, bagus sekali ya, Dela ya. Nah, jadi begini ya, kita coba ulang lagi dari 3 kategori ini ya. Ada lots, mods, dan hot, tapi kita lebih familiar dengan menggunakan lots dan hot saja. Nah, yang dijawab Dela tadi adalah jenjang kognitif C5, yaitu mengevaluasi. Ya. Mengevaluasi itu adalah mengambil keputusan sendiri. Ya, bisa kemudian kita menggunakan kata kerja operasional atau KKO, menilai, ya, mengkritik, ya, memutuskan, ya, misalnya seperti itu. Dan dalam melakukan evaluasi atau memberikan penilaian itu tentu saja harus berdasarkan kriteria, ya, seperti tadi di awal saya jelaskan ya mengenai bagaimana kriteria ketika kita diminta untuk menilai ya proses ya penegakan hukum di Indonesia. Ketika kita diminta untuk memberikan kritik ya terhadap penegakan HAM di Indonesia, itu adalah mengevaluasi ya, seperti itu ya. Baik ya, ada pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini mengenai pengembangan instrumen penilaian pengetahuan HOTS. Silahkan. Saya izin bertanya Bapak, dalam setiap capaian pembelajaran di mata pelajaran itu apakah bisa digunakan untuk menjadi soal HOTS? Saya izin bertanya Pak, pada era sekarang ini kan banyak sekali soal-soal yang itu sulit dikerjakan. Dalam artian banyak peserta didik yang mengerjakan tapi dengan jawaban yang salah. Nah, apakah setiap soal yang seperti itu dapat dikatakan soal HOTS? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Boni dan Amelia ya. Jadi untuk pertanyaan Boni tadi, apakah setiap TP begitu kan harus dijadikan soal HOT ya? Tentu saja tidak ya. TP yang itu jenjang kognitifnya adalah C4, 5, 6 saja yang itu dijadikan HOT. Jadi prosedur pengembangan TP kan berawal dari CP ya, pada mapel pendidikan Pancasila ya. Dan kita sekarang menganut prinsip understanding by design atau UBD. Jadi kita pertama menentukan dulu ya goalnya atau tujuannya apa dari sebuah pembelajaran itu. Setelah itu kita menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur atau penilaiannya. Baru kemudian kita merancang ya desain pembelajaran atau learning plan-nya. Nah, dari CP kita kemudian menurunkan menjadi TP ya. Kalau dalam prinsip memahami CP sesuai dengan prinsip Wijen itu kita harus membreakdown dari mulai C1 sampai dengan C6. Tapi ketika itu sudah berupa TP maka kita menggunakan taksonomi Bloom ya, itu ada C1 sampai C6 dan di sana kita nanti akan memilih ya, yang ada di level C4, 5, 6, itulah TP yang nanti akan dikembangkan menjadi instrumen ya penilaian pengetahuan HOT, seperti itu ya. Ya, kemudian untuk pertanyaan dari Amelia, apakah soal yang sulit itu adalah HOT? Ya, tentu saja bukan ya. Sulit bisa jadi tidak mengukur apa yang ingin diukur. Salah konstruksi soalnya. Salah ini ya. Salah indikator soalnya juga bisa ya. Jadi HOT itu harus memenuhi kriteria. Kriterianya adalah dia harus mengukur apa yang ingin diukur dulu. Apa yang akan diukur? Oh, level jenjang kognitif C4, 5, 6. Apakah indikator soalnya betul? Apakah itu dikembangkan dari definisi konsep operasional ya? Melalui kajian literatur ya, referensinya itu tadi betul apa tidak. Kalau sudah dibuat kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu komponennya harus lengkap ya. Paling tidak harus ada capaian pembelajarannya, harus ada tujuan pembelajarannya, harus ada indikator soalnya, harus ada level kognitifnya, dan harus ada bobot soalnya serta bentuknya. Apakah itu akan pilihan ganda atau urean seperti itu. Jadi dimunculkan di kisi-kisi seperti itu. Kalau itu sudah betul, maka nanti harus dibuat soal. Kalau misalnya pilihan ganda, harus ada ini ya, harus ada soal, harus ada stimulus, kemudian alternatif jawabannya itu juga harus ini homogen ya, tidak boleh heterogen.
Dan selain itu juga kunci jawabannya harus menyebar. Tidak boleh kunci jawabannya itu lebih banyak A-nya misalnya atau lebih banyak B-nya, tapi harus menyebar seperti itu. Nah, nanti yang urean selain stimulus ada pertanyaan, harus ada ininya, rubrik penskorannya. Nah, di situ baru ketahuan nanti soal itu HOTS atau bukan ya. Bisa jadi soal yang sulit bagi siswa itu tidak memenuhi kriteria HOTS. Nah, nanti harus kita tindak lanjuti lagi dengan uji namanya validitas dan reliabilitas. Validitas itu memastikan bahwa soal itu mengukur apa yang ingin kita ukur, dilihat dari definisi konsepnya tadi, operasionalnya tadi, kemudian sesuai komponen kisi-kisi diantaranya ada indikator soal, kemudian reliabilitas itu adalah kita lihat konsistensinya soal itu ya dengan berbagai teknik yang ada. Jadi seperti itu penjelasannya. Baik ya, itu tadi materi hari ini dan sebagai tindak lanjut ya agar kalian mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan pada topik yang ke-9 ini, yaitu yang pertama kalian harus bisa nanti ya membuat instrumen penilaian pengetahuan HOT, kemudian yang kedua harus bisa ini ya menelaah instrumen penilaian pengetahuan HOT. Nah, ini ada LK9 series. Dimulai dari LK 9.1 yaitu kisi-kisi pengetahuan HOT ya. Silakan nanti ditulis identitas Anda ya. Kemudian mapel dan seterusnya cukup jelas. Anda di dalam kisi-kisi ini diminta untuk mengembangkan 4 soal pilihan ganda dan 1 urean ya. Sudah ada petunjuknya di sini ya. Nah, tiap kolom sudah ada petunjuknya. Nah, yang pertama tulis capaian pembelajaran Anda pada kolom 1. Nah, CP ini sudah dibagi ya kemarin ya. Kemudian di kolom yang kedua, tulis tingkat kesukaran, apakah mudah, sedang, atau sukar. Nah, ini justifikasi kalian ya, berdasarkan tingkat kesukarannya mudah, sedang, atau sukar ya. Walaupun di level yang sama, itu tergantung kompleksitasnya. Bisa jadi itu kategori mudah, sedang, atau sukar ya. Di pertemuan sebelumnya, waktu kita mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan LOT, sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian di kolom yang ketiga, tulis materi sesuai lingkup materi yang ada di indikator soal. Nah, untuk bisa tahu lingkup materinya, kemarin kan kalian harus sudah menelusuri jurnal, buku-buku teori ya, yang Anda dapatkan di mata kuliah kompetensi profesional ya. Nah, itu harus sudah kalian koleksi ya, sehingga Anda punya literatur yang banyak, kaya akan literatur. Tidak hanya mengandalkan buku persekolahan saja, atau buku yang dipakai guru dan dipakai siswa, buku persekolahan seperti itu, tidak hanya itu ya. Nah, kemudian kalian diminta di kolom yang keempat itu untuk menulis indikator soal yang mengacu kepada IKTP ya. Nah, IKTP kemarin kan sudah diajari membuat IKTP ya, ada dengan model kriteria sederhana ya, rubrik yang lengkap dengan skala kemarin ya. Tinggal dipilih ya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Level kognitifnya juga jangan lupa ditulis, C1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Karena kita HOT berarti C4, 5, 6 saja yang dipilih. Nah, di sini ditulis. Ya. Ini adalah LK 9.1. Nah, kemudian LK 9.2. Nah, ini untuk LK 9.2. Ini kartu soal. Ya. Jadi, kalau sudah ada kisi-kisi, selanjutnya mengembangkan kartu soal ya. Mengembangkan soal di kartu soal. Nah, ini cukup jelas, CP-nya, TP-nya, IKTP-nya diambil dari kisi-kisi tadi, materinya, tingkat kesukarannya, dan jangan lupa mencantumkan sumber buku atau referensinya. Nah, ini untuk menulis soalnya, kunci jawabannya juga ditulis ya. Terus kemudian untuk yang soal urean, jangan lupa menyertakan rubrik penskorannya. Prinsip dasarnya adalah skor perolehan itu dibagi skor total dikalikan 100. Nah, itu ya. Kemudian LK 9.3, nah ini adalah instrumen telaah soal pengetahuan HOT. Jadi kalian sudah membuat soal, nanti menelaah soalnya sendiri ya, evaluasi soalnya sendiri, kemudian menelaah soal kawannya secara berpasangan, nanti melalui workshop di SPADA. Nah, ini adalah rubrik untuk menelaahnya ya.
Jadi kalian harus mengacu ini agar bisa nanti mengembangkan soal hot, karena ini adalah kriteria. Contohnya misalnya soal sesuai dengan indikator ya. Nah, sesuai apa tidak? Nah, tinggal diberikan checklist saja. Kalau di sini berarti tidak sesuai, skornya 0. Kalau sesuai 1, boleh disertai catatan ya. Dan itu nanti menjadi dasar evaluasi kita ya terhadap instrumen yang kalian kembangkan ya. Jadi itu untuk tindak lanjutnya ya. Di bagian akhir kita dapat menyimpulkan ya bahwa dalam mengembangkan instrumen penilaian HOT itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Coba kalian bisa menjawab ya, karena dalam menyimpulkan yaitu harus melibatkan mahasiswa, maka kalian harus menjawab ya. Coba silakan, siapa yang akan menjawab? Baik Bapak, izin menjawab mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan HOT. Yang pertama itu ada mengembangkan definisi konsep mengenai operasional sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Yang kedua itu menyusun kisi-kisi. Yang ketiga membuat soal. Yang keempat membuat jawabannya. Kemudian yang terakhir adalah membuat penskoran. Baik, bagus sekali ya jawabannya ya, Jundi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya langkah-langkah dalam mengembangkan soal ya HOT begitu ya. Nah, lalu di sana kan ada kisi-kisi. Nah, komponen kisi-kisinya itu apa saja? Coba siapa yang akan menjawab ya? Silakan. Felicitas, coba. Baik Bapak, izin menjawab. Jadi untuk komponen kisi-kisi itu ada 3. Yang pertama itu minimal ada CP, lalu yang kedua itu level kognitif, lalu yang ketiga ada bobot soal. Ya, itu ya pembelajaran kita hari ini ya. Kalian sudah belajar mengenai bagaimana mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan HOT ya. Dan tindak lanjutnya adalah mengerjakan LK 9 series ya, 9.1, 9.2 dan 9.3. Nah, pekan depan kita akan belajar ya uji validitas dan reliabilitas instrumen penilaian pengetahuan, khususnya HOT ya, sehingga tadi juga menjawab pertanyaan Amelia tadi ya. Dari situ nanti kalian sudah akan menguji apakah soal kalian itu valid atau tidak. Kalau tidak valid diapakan ya. Misalnya tidak sesuai indikator, itu nanti valid tidak kalau dalam hitungan statistiknya. Kemudian reliable apa tidak, seperti itu ya. Terima kasih, kalian luar biasa ya. Selamat belajar ya, sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.